belajar a'dad dan ma'dud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Ayu Khairunisa dengan NIM 2530101181 dari semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam ilmu nahwu, hukum a'dad atau bilangan berbeda-beda. A'dad 1 dan 2 cukup dengan menyebutkan isim mufrad dan isim mutsananya, seperti rojulun yang artinya seorang laki-laki dan rojulani, 2 orang laki-laki. Jika ingin mengungkapkan banyak laki-laki, maka digunakan rijalun. Tetapi jika ingin mengungkapkan bilangannya seperti 5 orang laki-laki, 12 orang, 20 orang, dan sebagainya, maka ada ketentuannya di dalam ilmu nahwu. Hukum a'dad ma'dud. A'dad adalah kalimat yang menunjukkan bilangan, sedangkan ma'dud adalah kalimat yang bilangannya ditunjukkan oleh ma'dud. Pada contoh kalimat di atas menunjukkan bahwa salasah adalah a'dad, sedangkan rijalin adalah ma'dud. Hukum a'dad atau bilangan berjumlah 1 sampai 2. Kaidah yang pertama, hukumnya disesuaikan dengan ma'dud. Dalam artian, jika ma'dudnya muzakkar, maka a'dadnya harus muzakkar juga. Jika ma'dudnya muannas, maka a'dadnya juga harus muannas. Kemudian kaidah yang kedua, kedudukan antara a'dad dan ma'dud pada wahidun dan itsnaini adalah a'dad sebagai na'at dan ma'dudnya sebagai man'un, sehingga a'dad harus mengikuti i'rab ma'dudnya. Contohnya yaitu rojulun wahidun, 1 laki-laki. Rojulun merupakan ma'dud yang berbentuk mudzakkar. Wahidun merupakan a'dad yang berbentuk mudzakkar juga. Rojulani itsnani, 2 laki-laki. Imro'atu wahidatu, 1 perempuan. Imro'atu merupakan ma'dud yang berbentuk muannas. Wahidatun merupakan a'dad yang berbentuk muannas juga. Imro'atani itsnani, 2 perempuan. Hukum a'dad atau bilangan 3 sampai 10. Kaidah yang pertama, a'dad dan ma'dud harus berbeda dalam hal jenis mudzakkar dan muannasnya. Kaidah yang kedua, ma'dud atau yang dibilang mesti majrur dan berbentuk jamak. Contohnya yang berbentuk mudzakkar, salah satu aqlamin, 3 pulpen. Salah satu merupakan a'dad yang berjenis muannas dan aqlamin merupakan ma'dud yang memiliki jenis jamak mudzakkar. Contoh yang lainnya, arba'atu aqlamin, 4 pulpen. Hamsatu aqlamin, 5 pulpen. Kemudian
Contoh yang berbentuk muannas: salasu majallatin, 3 majalah. Salasu merupakan a'dad yang berbentuk mudzakkar dan majallatin merupakan ma'dud yang berbentuk jamak muannas. Contoh yang lainnya: arba'u majallatin, 4 majalah. Khamsu majallatin, 5 majalah. Yang ketiga, a'dad atau bilangan yang berjumlah 11 sampai 20. Kaidah yang pertama, a'dad 11 sampai 20 selalu mabni dengan tanda fathah kecuali yang berjumlah 12. Kaidah yang kedua, ma'dud atau yang dibilang mesti berbentuk mufrad dan mansub. Kaidah yang ketiga, jenis a'dad bergantung dengan ma'dud. Jenis mudzakkar atau muannas angka kedua dari a'dad sama dengan jenis dari ma'dud. Adapun angka pertama dari a'dad berbeda dengan jenis dari ma'dud, kecuali untuk angka 11 dan 12. Angka 11 dan 12 sama antara a'dad dan ma'dudnya dalam hal mudzakkar maupun muannasnya, baik pada angka pertama maupun pada angka keduanya. Untuk contoh a'dad yang berjumlah 11 dan 12 berbeda dengan a'dad yang berjumlah 13 sampai 20, yaitu contoh dalam bentuk mudzakkar: ahada asyara kitaban, itsna asyara kitaban, salasata asyara kitaban, arba'ata asyara kitaban, khamsata asyara kitaban, dan seterusnya. Berikutnya contoh dalam bentuk muannas: ihda asyarata sa'atan, itsnata asyarata sa'atan, salasa asyarata sa'atan, arba'a asyarata sa'atan, khamsa asyarata sa'atan, dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, kaidah a'dad dan ma'dud merupakan aturan penting dalam bahasa Arab yang mengatur hubungan antara bilangan dan kata benda yang dihitung. Setiap bilangan memiliki ketentuan tersendiri, baik dari segi jenis kelamin kata, bentuk kata, maupun i'rabnya, sehingga tidak bisa digunakan secara sembarangan. Pemahaman kaidah ini membantu kita menyusun kalimat bahasa Arab dengan lebih tepat dan benar, serta menghindari kesalahan makna. Oleh karena itu, menguasai a'dad dan ma'dud sangatlah penting, terutama bagi pelajar bahasa Arab agar mampu memahami dan menggunakan bahasa Arab secara baik dalam lisan maupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.